Halo Sobat Belajar, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbahasa secara persuasif. Bahasa yang bisa menggerakkan, meyakinkan, dan menginspirasi orang lain untuk bertindak. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teks persuasif? Dengan sederhana, teks persuasif adalah teks yang bertujuan membujuk atau meyakinkan pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Tapi ingat, bukan bujukan kosong tanpa alasan, melainkan ajakan yang disertai argumen, bukti, dan fakta yang logis. Misalnya, marilah kita kurangi sampah plastik mulai hari ini. Atau, jangan tunggu nanti, ayo jaga lingkungan sekarang juga. Nah, dua kalimat ini termasuk ajakan persuasif karena keduanya mendorong pembaca untuk bertindak positif. Dalam teks persuasif, ajakan bisa muncul secara eksplisit atau langsung, dan bisa juga secara implisit alias tersirat. Contoh ajakan eksplisit adalah, ayo hemat listrik. Sedangkan ajakan implisit bisa muncul dalam kalimat seperti, banyak daerah mengalami krisis energi karena boros listrik. Tanpa kata ayo, pembaca tetap paham bahwa penulis sedang mengajak untuk hemat energi. Sekarang, bagaimana cara menemukan ajakan dalam teks persuasif? Caranya mudah, tapi perlu ketelitian. Pertama, baca teks secara menyeluruh agar paham konteks dan arah pandangan penulis. Kedua, perhatikan kata-kata seperti ayo, mari, jangan, hendaknya, sebaiknya. Ketiga, pahami tujuan teksnya. Apakah mengajak, menasihati, atau meyakinkan pembaca? Dan terakhir, jangan lupa cek bagian penutup. Biasanya di sanalah penulis menegaskan kembali ajakan utama yang ingin disampaikan. Nah, kalau sudah tahu bagaimana menemukan ajakan, sekarang kita bahas cara menyimpulkan isi teks persuasif dengan benar. Menyimpulkan bukan berarti menyalin kalimat terakhir, tapi merangkum inti makna dari seluruh isi teks. Caranya seperti ini. Pertama, baca teks dengan cermat dari awal hingga akhir. Kedua, temukan gagasan utama dan pendukung di setiap paragraf. Ketiga, pahami sikap dan tujuan penulis. Keempat, kenali strukturnya, dari pengenalan isu, argumen, hingga ajakan penutup. Dan terakhir, tulislah kesimpulan menggunakan bahasamu sendiri. Dengan begitu, hasil kesimpulanmu akan singkat, padat, dan bermakna. Lalu, seperti apa struktur teks persuasif itu? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teks persuasif biasanya memiliki 4 bagian penting. Pertama, pengenalan isu, bagian pembuka yang memperkenalkan topik. Kedua, rangkaian argumen, berisi alasan, bukti, dan data pendukung. Ketiga, ajakan. Disinilah penulis berusaha memengaruhi pembaca. Dan terakhir, penegasan kembali. Bagian penutup untuk memperkuat pesan utama. Struktur inilah yang membuat teks persuasif menjadi logis, teratur, dan mudah dipahami. Sekarang, yuk kita lihat contoh penerapan teks persuasif di sekitar Pontianak. Seperti kata Bupati Kuburaya, jangan sampai saat ada penilaian baru kita bersih-bersih. Pesan ini mengajak masyarakat agar menjaga kebersihan bukan hanya saat lomba, tetapi menjadi kebiasaan sehari-hari. Lalu ada juga ajakan, yuk same-same kita pakai pakaian khas Melayu Pontianak. Ini bentuk cinta budaya, agar kita bangga dengan identitas lokal. Dan terakhir, yuk warga kota, kita pasang manggar same umbul-umbul. Ajakan sederhana, tapi bermakna, menumbuhkan semangat gotong royong
dan cinta kota. Jadi, sobat belajar, teks persuasif bukan hanya soal kata-kata ajakan, tetapi juga seni berbahasa yang sopan, logis, dan menginspirasi. Dengan memahami cara menemukan ajakan, menyimpulkan isi, mengenali struktur, dan menulis sesuai kaidah, kamu bisa menjadi komunikator yang hebat, yang mampu menggerakkan orang lain melalui kekuatan kata. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa, ayo berbahasa dengan sopan, santun, dan meyakinkan.